Azwar menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Artinya, hasil ukur dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang mencerminkan secara tepat fakta atau keadaan sesungguhnya dari apa yang diukur. Surya Brata menyatakan bahwa validitas tes pada dasarnya menunjuk kepada derajat fungsi pengukurnya suatu tes atau derajat kecermatan ukurnya suatu tes. Validitas suatu tes mempersalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Maksudnya adalah seberapa jauh suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaannya yang sesungguhnya dari objek ukur tersebut. Akan tergantung dari tingkat validitas tes yang bersangkutan. Sujana menyatakan bahwa validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaiannya terhadap konsep yang dinilai. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi validitas. Validitas adalah alat ukur ketepatan dan kecermatan suatu instrumen tes dalam penelitian. Dalam melakukan fungsi ukurnya mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau keadaan sesungguhnya dari objek yang diukur. Terdapat 3 konsep dari validitas, yaitu 1. Validitas konten, memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada diukur dan diproses secara analisis konten. Instrumen dikatakan valid tergantung kepada ahli. Contoh elemen yang diukur pada validitas konten yaitu ada skala dan instrumen, ada waktu pengerjaan, jumlah soal, dan lain-lainnya. Kedua, ada validitas konstruk. Validitas konstruk berfokus pada sejauh mana alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisi. Jika definisi sudah berlandasan dengan teori yang tepat, pertanyaan dan pernyataan sesuai dengan intent, maka instrumen dapat dikatakan valid. Ketiga, ada validitas kriteria. Validitas kriteria berfokus membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan instrumen yang akan dinilai. Teknik analisis data kuantitatif. Dalam teknik analisis statistik, terdapat 2 macam statistik yang bisa digunakan dalam analisis data kuantitatif, yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik statistik diferensial. Statistik deskriptif adalah bidang statistik yang berkaitan dengan penyajian data secara kelompok dan penyajian data secara informatif. Kita melakukan teknik statistik yang berhubungan dengan penyajian data statistik dalam bentuk gambaran angka-angka. Yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain distribusi frekuensi, distribusi persen, dan pengukuran tendensi sentral. Pada tabel distribusi frekuensi menggambarkan pengaturan data secara teratur di dalam suatu tabel. Anda dapat melihat tabel berikut ini. Di sana tertulis bahwa apakah saudara pernah berbelanja di supermarket. Ada 2 kolom, yang pertama jawaban dan yang kolom kedua itu ada frekuensi. Nah, di jawaban pertama ada angka 110. Jawaban kolomnya itu berisi pernyataan pernah, tidak pernah, jumlah. Nah, pada frekuensinya yang mengatakan pernah terdapat 110 orang, yang mengatakan tidak pernah terdapat 90 orang. Berarti jumlah dari orang yang ditanyai atau respondennya berjumlah 200 orang. Artinya sebanyak 110 individu yang pernah berbelanja di supermarket dan 90 individu atau orang yang tidak pernah belanja di supermarket. Distribusi persen adalah pengaturan data yang dihitung dalam bentuk persen. Berdasarkan tabel berikut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 37% individu berusia lebih dari 25 tahun, 18% berusia 26-30 tahun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran tendensi sentral. Adapun cara lain menggambarkan statistik deskriptif ialah dengan cara menggunakan tendensi sentral.
Contoh bilangan tendensi sentral ialah min atau rata-rata, median, dan mode. Tendensi sentral berguna untuk menggambarkan bilangan yang dapat mewakili suatu kelompok bilangan tertentu, di mana M merupakan min, X merupakan jumlah data, dan N merupakan jumlah individu. Min dapat dicari dengan menggunakan semua nilai individu, kemudian dibagi dengan banyaknya individu. Mode merupakan nilai yang jumlah frekuensinya paling besar untuk mencari nilai mode yang dapat dilihat pada frekuensi yang paling besar. Median merupakan nilai tengah yang membatasi setengah frekuensi bagian bawah dan setengah frekuensi bagian atas. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang berhubungan dengan analisis data untuk penarikan kesimpulan atas data. Teknik statistik inferensial berhubungan dengan pengelolaan statistik, sehingga dengan menggunakan hasil analisis tersebut kita dapat menarik kesimpulan atas karakteristik populasi. Statistik inferensial dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah cabang ilmu statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data-data yang memiliki sebaran normal saja. Diartikan pula ilmu statistik yang berhubungan dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data interval atau ratio, distribusi dari normal atau mendekati normal. Statistik parametrik tidak dapat dipergunakan sebagai metode statistik apabila data yang akan dianalisis tidak menyebar secara normal. Dengan lain, data yang ingin dianalisis harus ditransformasikan terlebih dahulu. Transformasi maksud adalah data diubah mengikuti sebaran formal. Transformasi dapat dilakukan dengan mengubah data ke dalam bentuk logaritma menggunakan operasi matematika dan mengubah skala data dari nominal menjadi interval. Contoh statistik parametrik adalah statistik yaitu normalitas, homogenitas, uji T, dan ANAVA. Yang kedua adalah non-parametrik. Statistik non-parametrik disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Statistik ini dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak, dan juga biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data nominal atau ordinal. Keunggulan dari statistik ini yaitu tidak membutuhkan asumsi normalitas. Secara umum, metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti jika dibandingkan dengan statistik parametrik. Karena statistika non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematika yang rumit, seperti halnya statistik parametrik. Statistik non-parametrik dapat digantikan data numerik atau nominal dengan jenjang ordinal. Contoh statistik non-parametrik yaitu korelasi Spearman dan chi-square. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data kualitatif, yaitu scoring, tabulasi, mendeskripsikan data, dan melakukan uji statistika. Nah, yang pertama tadi scoring. Scoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Yang kedua, tabulasi. Setelah tahap scoring, hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Langkah ketiga yaitu mendeskripsikan data, yaitu dengan cara menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Selanjutnya melakukan uji statistika, yaitu analisis inferensial yang merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau desain yang diambil.